Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Indriani akan menjelaskan terkait katabolisme dan biosintesis dari vanilalalin dan tirosin. Untuk pokok pembahasannya sendiri yaitu yang pertama, pengertian dan struktur kimia dari vanilalalin dan tirosin. Yang kedua, katabolisme dan biosintesis dari vanilalalin dan tirosin. Yang ketiga, yaitu manfaat dari vanilalalin dan tirosin. Baik, vanilalalin sendiri yaitu salah satu dari 9 asam amino esensial yang terdapat pada semua protein makanan seperti daging, telur, ikan, susu, keju, dan dalam jumlah yang sedikit pada sereal, sayuran, dan buah-buahan. Vanilalalin sangat diperlukan untuk tubuh kita untuk membuat protein tubuh. Di dalam saluran pencernaan, protein makanan dicerna menjadi asam amino. Sebelum diserap, asam amino ini diperlukan untuk membuat protein tubuh atau diubah menjadi asam amino jenis lain. Vanilalalin selain merupakan bahan baku protein tubuh, juga diubah menjadi salah satu asam amino non-esensial yang disebut tirosin. Struktur kimia dari vanilalalin bisa dilihat dalam gambar. Selanjutnya yaitu pengertian dari tirosin. Tirosin adalah prekursor hormon tiroid, katekolamin, dan melanin yang merupakan pigmen yang bertanggung jawab untuk pewarnaan rambut dan kulit. Fungsi dari katekolamin dimediasi oleh pengikatnya pada reseptor yang berbeda. Tirosin sendiri merupakan salah satu dari 20 asam amino penyusun protein. Untuk struktur dari tirosin sendiri bisa dilihat dalam gambar. Selanjutnya yaitu katabolisme dan biosintesis dari vanilalalin dan tirosin. Yang pertama, biosintesis vanilalalin. Vanilalalin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Vanilalalin dibentuk dari pirufat. Hati mengakumulasi alanin plasma. Kebalikannya, transminasi yang terjadi di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersama dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin, jaringan perifer mengekspor pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen dieliminir. Ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu yang pertama, secara langsung melalui degradasi protein. Yang kedua, melalui transminasi pirufat dengan bantuan enzim alanina transminase ALT, juga dikenal sebagai serum glutamat pirufat transaminase SGPT. Selanjutnya yaitu biosintesis dari tirosin. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi vanilalalin. Setengah dari vanilalalin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet kita hanya tiroksin, hal ini akan mengurangi kebutuhan vanilalalin sampai dengan 50%. Vanilalalin hidroksilase adalah campuran fungsi organase. Satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat kofaktor tetrahidrobioprotein yang dipertahankan dalam status tereduksi oleh NADH-dependent enzim dihydropyridine reduction. Selanjutnya yaitu manfaat dari vanilalalin dan tirosin. Untuk yang pertama, manfaat dari vanilalalin sendiri yaitu 1. Berperan dalam produksi protein. 2. Berperan dalam produksi berbagai molekul dan senyawa penting seperti tirosin, dopamin, epinefrin, dan non-epinefrin. Dan yang ketiga yaitu potensi manfaat vanilalalin untuk atasi penyakit tertentu seperti vitiligo, depresi, penyakit Parkinson, dan rasa nyeri. Vanilalalin sendiri banyak terkandung dalam makanan, baik makanan yang berasal dari tumbuhan maupun makanan yang berasal dari hewani, seperti contoh daging sapi tanpa lemak, dada ayam tanpa lemak, daging babi tanpa lemak, kacang kedelai, tahu tempe, dan susu kedelai, tuna, salmon, dan lain sebagainya. Untuk manfaat dari tirosin sendiri yaitu yang pertama,
membantu membuat beberapa zat penting seperti melanin, dopamin, adrenalin, dan non-adrenalin. 2. Membantu melawan efek stres. Yang ketiga, membantu pasien fenilketonuria. Dan yang terakhir yaitu membantu meringankan gejala depresi. Beberapa makanan yang kaya fenilalanin dan dibutuhkan tubuh untuk mensintesis tirosin yaitu diantara lainnya produk kedelai seperti tempe, tahu, dan susu kedelai, ikan, daging sapi, ayam, dan babi, telur, dan produk susu seperti yogurt dan keju.